Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan, masih semangat nungguin readingannya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Terima kasih ya supportnya. Berapa hari saya tidak bisa memberikan readingan karena memang kurang sehat. Sampai sekarang sebenarnya masih nggak sehat, tapi kalau nggak dimulai nanti malah keterusan males gitu ya. Oke, sedangkan saya berjanji setiap hari ada daily reading untuk kalian yang Virgo. So itu duluan yang saya majukan ya. Sementara untuk zodiak-zodiak lain memang jadi kayak saya cuekin, tapi enggak sih, sebenarnya pasti ada dalam satu bulan, pasti ada untuk zodiak yang lain. Cuma memang bulan Februari ini Virgo duluan yang saya prioritaskan gitu. Yang lain nggak apa-apa deh protes. Banyak yang protes. Oke, Virgo seperti biasa untuk daily reading saya pakai Reader White Tarot 3 aja. Oh ya, yang bilang saya kurus, terima kasih, berarti nggak usah susah-susah diet, udah kurus ya. Iya, memang kurus sayanya. Mengurus, mengurus. Oke, apa yang terjadi hari ini? Hari Minggu tanggal 6 Februari untuk para Virgo dimanapun kalian berada. Ini ada kartunya kita, The Empress, kemudian ada Page of Wands, dan ada Five of Swords. Oke, kartu pertama kalian adalah The Empress ya. Ini adalah posisi Virgo yang bagus sekali. So hari ini adalah hari yang baik untuk memulai sesuatu yang baru. Dan untuk sesuatu hal yang kemarin yang sudah terjadi, nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah diulang-ulang lagi, karena ada kecenderungan Virgo untuk mengulang kesalahan, mengulang peristiwa, mengulang perasaan, mengulang gitu. Cuma memang tidak seharusnya apa yang sudah ditinggalkan ya udah ditinggalin, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu. Posisi The Empress adalah posisi di mana kalian para Virgo harus bisa memimpin diri kalian. So hari ini apapun yang kalian lakukan, lakukanlah sebaik-baiknya. Pimpinlah diri kalian sendiri menuju sesuatu hal yang baik tentu saja, karena ini dalam posisi yang positif. So kalau ada sedikit di sana sini ketidaksesuaian dengan yang Virgo mau, coba di-adjust itu apa bahasa Indonesianya ya? Disesuaikan, oke, disesuaikan gitu. Saya mengerti bahwa Virgo memiliki sifat yang mungkin perfeksionis gitu, tapi sangat fleksibel sebenarnya walaupun perfeksionis, karena ada zodiak lain yang lebih perfeksionis dan tidak fleksibel, tapi kita Virgo kita bisa fleksibel gitu walaupun kita perfeksionis. Dan sebagai orang yang fleksibel tentu saja bisa menyesuaikan menyesuaikan diri dengan keadaan apapun itu. Jika hal tersebut memang tidak bisa dilanjutkan, memang tidak bisa tidak bisa harus berubah gitu ya, dan harus Virgo yang berubah, ya why not. Jangan keraskan hati kalian Virgo. Memimpin diri sendiri juga berarti kalian harus dapat menerima kekurangan diri kalian sendiri maupun kekurangan orang lain. Being a leader adalah menjadi seorang pemimpin, adalah menjadi seorang panutan. Tapi di sini kita mau memimpin diri kita sendiri nih Virgo. Karena tidak semua orang berada di posisi untuk memimpin. Paling enggak memimpin diri kita sendiri, ya kan Virgo ya. Ya semoga itu bisa dicerna, bisa relate dengan keadaan kalian, apapun keadaan kalian Virgo dimanapun kalian berada. Untuk saat ini kalian harus berhasil membuat diri kalian menjadi seperti yang
semesta mau, Tuhan mau gitu ya, bukan maunya diri sendiri. I know it's not easy, nggak gampang, tapi memang harus tetap dilakukan. Karena kalau tidak, kalian terus menghindari takdir, ya akan susah. Oke. Beberapa Virgo yang sudah personal reading sama saya, dan beberapa Virgo di hari ke depan juga mempunyai jadwal untuk reading sama saya. Perlu saya ingatkan, kalian nggak perlu sungkan untuk cerita sama saya apapun itu, karena saya tidak kenal kalian secara pribadi. So saya juga bukan orang yang akan menghakimi kalian akan sesuatu hal yang kalian lakukan. Tidak seperti itu. Saya bisa menjadi teman curhat, teman kalian berdiskusi. Dan kalau kalian mau mendengarkan saran saya, silakan. Kalau tidak juga silakan, karena saya akan menyerahkan kembali kepada kalian. Yang terpenting adalah kalian punya teman berbagi. Karena kadang-kadang orang tidak bisa berbagi dengan orang-orang yang di sekelilingnya, karena memang susah, nanti digibahin, nanti malah dihakimi gitu ya. Kalau personal reading sama saya, silakan cerita apa saja. Saya bisa mengerti kalau beberapa di antara kalian pertama-tama tidak bisa ngomong, tapi saya menguatkan kalian untuk ngomong apa aja supaya kalian bisa lega. Itu yang diperlukan. Dan kalian punya tempat yang bisa menjadi curahan. Itu saya gitu ya. Dulu kalau saya boleh cerita, saya punya teman dekat yang terus-menerus sakit-sakitan, dan suatu hari saya bersama teman saya itu, saya bawa ke dokter gitu kan. Dokternya bilang begini, ini siapa? Dokternya nunjuk saya gitu, yang sakit kan teman saya. Ini siapa? Saya bilang saya sahabatnya, saya bilang begitu. Dokternya bilang apa? Kamu sebenarnya nggak sakit, cuma pikiran kamu yang sakit. So jadiin tempat sampah, si temanmu ini jadiin aja tempat sampah, membuang semua pikiran-pikiran kamu ke dia, ceritain ke dia, biar dia jadi tempat sampah. Saya kaget. Okay, so life purpose saya jadi tempat sampah orang ya. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kalau memang itu yang terjadi. Okay, so balik lagi ke The Empress. My dear Virgo, silakan kalian memimpin diri kalian sendiri. Kalian tahu kok apa yang harus dilakukan. Kalau nggak yakin, ya bolehlah minta personal reading sama saya. Tapi kalau yakin, ya udah lakuin aja ya. Tapi jangan lupa doain dulu. Segala sesuatunya dimulai dengan doa. Saya mengerti tidak semudah itu, karena kadang-kadang kita males ya. Itu manusiawi. Tapi cobalah untuk bertekun dalam satu hal tersebut, karena bagaimanapun kita masih bisa nafas, kita masih bisa hidup, itu karena Tuhan ya, bukan karena diri kita sendiri kuat dan kuasa kita gitu. Kita sendiri mah lemah ya, digoda dikit sama Satan gitu ya, itu kita bisa langsung jadi berubah menjadi bukan diri kita gitu ya. Iya, itu manusiawi banget. Tapi kalau kita bertekun di dalam doa dan ibadah kita, apapun kepercayaan dan agama kalian, dan kalian bisa memproteksi segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tidak lagi the devil yang keluar dari diri kalian ya, tapi the Empress. Oke sih, kartu kalian gak ada the devil hari ini, so the Empress yang harus dikeluarin. The Empress ngerti dong, penguasa tapi perempuan, dia bisa menguasai dirinya. Dimengerti kalau perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, in a way tetap menjadi pemimpin juga. Pemimpin mungkin anak-anak, memimpin keluarganya kalau dalam hal misalnya masak-memasak atau membersihkan rumah atau apapun juga. Tapi tetap kalau kalian punya pasangan, dan pasangan kalian itu kalau perempuan ya adalah pemimpin, the emperor, kalian the empress-nya gitu. Ini memang perempuan, jadi saya ngomongnya untuk perempuan. Tapi untuk Virgo yang laki-laki tentu saja the emperor, memimpin pasangannya, memimpin keluarganya menjadi lebih baik, dan jangan mudah menyerah. Karena perjalanan hidup itu tidak akan sesimpel itu, tidak akan selurus-lurus itu, pasti ada gelombangnya, pasti ada badainya, mungkin juga halilintar kabut apapun itu, roller
roller coaster. Twister, tau kan twister, angin yang muter-muter itu, aduh dahsyat dan memporak-porandakan semua. But don't ever give up dengan takdirmu, dengan hidupmu, dengan pasangan hidupmu juga. Kalau sudah punya. Yang masih single gimana? Ya udah lain cerita. Berdoa aja untuk mendapatkan pasangan yang baik. Oke Virgo, selanjutnya adalah Page of One. Untuk sebagian dari kalian, saya tahu tidak resonate untuk semua. Ada yang dari bagian masa lalu kalian kembali, entah itu dalam bentuk message atau stalking di internet atau apapun, tapi ada yang kembali. Orang masa lalu kembali bisa juga seperti itu, tapi tidak semua Virgo seperti itu ya. Karena ini bacaannya general reading, so it's a general, secara apa ya, garis besar, bukan secara personal gitu ya. Ada yang memberi kabar. Kalau kalian teriak nggak mau, ya udah nggak mau, nggak usah di entertain, nggak usah ditanggapi, nggak usah. Tapi memang ada bagian dari masa lalu kalian yang kembali hari ini. Terserah kalian mau menanggapinya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak mau menanggapinya juga, ya tidak apa-apa, lupain aja. Oke? Lanjut dengan Five of Swords. Ada pertempuran dalam tanda kutip di hari ini yang kalian menangkan Virgo. Tapi kemenangan itu nggak berarti, karena kemenangan itu juga menyakiti orang lain dan menyakiti diri kalian sendiri. Five of Swords adalah kemenangan yang kalau dalam tanda kutip semu, ya. Tapi in a way kalian memenangkannya. Tapi mungkin itu tidak bagi orang lain. Ada yang terkalahkan di situ. So kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian Virgo, so jangan berbangga hati atau bersenang hati karena oh saya memenangkan pertempuran ini, oh saya memenangkan ini. Ya menang tapi kalah. Menang tapi kalah. Menang pada sesuatu tapi orang lain tersakiti, itu kalah ya. Karena yang benar adalah kalian menang dengan jujur, kalian menang dengan tidak menyakiti orang lain atau pihak lain gitu. Sebisa mungkin itu terjadi. Tapi kalau memang kejadiannya udah seperti itu, mau gimana lagi ya. Five of Swords memang tentang sebuah kemenangan, tapi bukan sebuah kemenangan seperti misalnya The Chariot atau Six of Wands. Ini adalah kemenangan di mana orang lain yang kalah dan tersakiti gitu. Oke, itu adalah bacaan hari ini ya, untuk tarot cardnya. Dan mungkin saya tidak panjang-panjang untuk hari ini, tapi saya coba seperti biasa, step-stepnya seperti biasa. Setelah 3 kartu tarot yang dibacakan untuk hari ini, saya berikan kesempatan kalian untuk menanyakan satu hal dan saya akan menjawab dengan iya atau tidak. Oke. Sudah ditanyakan pertanyaannya, Virgo? Jawabannya adalah ya, 8 of Earth. Ya, jawabannya iya. So, apapun yang kalian tanyakan, saya sendiri nggak menanyakan apapun. Lagi tidak ada mood untuk bertanya. Oke, so jawabannya iya. That's good. Oke, beberapa oracle card akan saya bukakan sebelum menutup reading hari ini. Please ya, jangan protes kalau hari ini nggak sepanjang biasanya karena saya memang kurang sehat ya. Ada yang bilang kok berapa waktu ini Mbak Lucy nggak seperti waktu dulu. Dulu kayaknya Mbak Lucy sehat dulu ya, sudah tua kali ya, jadi nggak sehat. Oke. Dari Fairy Oracle Card ada, wow, this is something. Believe in magic.
percaya dengan keajaiban. Hmm? This is a good thing. Ini bagus banget. Ini bukan kayak white magic atau black magic, bukan begitu ya. Keajaiban, sesuatu yang tampaknya mustahil, tapi ternyata bisa dilaksanakan. Buat saya itu lebih dari jawaban yang itu ya, karena saya bingung mau menanya apa, tapi di kartu yang ini luar biasa banget. Berarti apapun yang kita inginkan, se-impossible-nya, setidak mungkinnya kelihatannya, tapi ternyata itu bisa. Jadi kalau kita percaya akan keajaiban, kalau saya percaya keajaiban karena saya melalui hal tersebut sepanjang hidup saya, gitu. Melalui banyak keajaiban, melalui hal-hal yang mustahil untuk dilalui, pada akhirnya saya bisa melaluinya. So saya percaya bahwa keajaiban itu ada, selalu ada, dan pada saat kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta, itu bisa terlaksana. So kalau kalian percaya dengan keajaiban sih, hari ini akan ada keajaiban yang kalian inginkan, yang kalian doakan, yang kalian tunggu. Oke? Open your eyes and see the magic that's all around in nature. Buka matamu dan lihatlah keajaiban di alam sekitarmu. The Vary of the Northern Light says that you are part of nature, so you are magical too. Kata si periknya ini yang dari Northern Light ini, dia bilang karena kita manusia juga bagian dari alam, maka kita juga sesuatu yang magical, sesuatu yang miracle, sesuatu yang luar biasa, keajaiban. Buat saya ini benar karena manusia itu memang penuh dengan keajaiban ya. Manusia itu bukan hewan, bukan tumbuhan, so kita ini magical semuanya. So kalau kalian juga percaya bahwa kalian magical, apapun yang kalian minta bisa terlaksana, then do it, why not? Kenapa tidak? Kalian bisa melakukannya, kalian bisa memintanya apapun itu, material things maupun yang apapun itu. Material things itu kayak rumah, mobil bisa diminta, bisa. Saya pernah melakukannya dan saya mendapatkannya. Untuk saat ini memang permintaan saya berbeda, tidak material things, tapi masih tetap diminta. Kalau belum kelihatan hasilnya sekarang, saya tetap memintanya terus gitu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa melakukannya sendiri ya, my dear Virgo. Ada the higher position, ada yang tertinggi, yang membuat segala sesuatunya mungkin. Karena buat kita segala sesuatunya tampak mustahil gitu ya. Oke, that's good thing. Saya senang sekali kalau itu bacaannya bagus. Oke, apa yang menjadi life purpose Virgo di hari ini? Trust, kepercayaan, trust. Siapa yang punya trust issue? Ngacung. Saya juga. Oke, never mind. Itu manusiawi. Lagi-lagi itu manusiawi. Trust your feeling and dreams to guide your career path. Percaya akan feeling, perasaan, dan mimpimu yang akan membawamu menuju karirmu. Gitu. Bukan kebetulan. Saya bermimpi sesuatu semalam pas saya bangun. Saya masih ingat mimpinya, berarti saya bisa mengartikan itu. Karena kadang-kadang bangun tidur lupa ya sama mimpi ya. Tapi yang saya mimpikan semalam saya ingat, kemudian biasanya saya buka Google ya. Saya buka Google ini artinya apa gitu. Dan ya saya percaya itu akan terjadi ya, yang baik-baik yang saya aminin ya kan. Terus saya juga percaya keajaiban seperti yang tadi. So saya harap juga kalian memiliki strong feeling atau perasaan yang kuat yang sama, sehingga apapun yang kalian inginkan, yang kalian impikan sebagai goal kalian akan tercapai. It's good. Oke, menyenangkan ya hari ini. Beberapa hari yang lalu bacaannya sebenarnya bikin saya down karena memang jelek. Dan itu kejadian. Yang terakhir ingat saya, yang terakhir bacaan tarotnya tuh hari apa tuh? Itu kejadian dalam hidup saya dan bener-bener merusak. Udah kayak apa ya?
udah kayak itu yang saya bilang tadi, twister, memporak-porandakan segala yang sudah disusun. Jadi disusun kena angin gubrak lagi, disusun kena angin gubrak lagi. Dan yang kemarin, yang terakhir, bacaan tarot yang terakhir untuk Virgo itu seperti badai yang luar biasa menghancurkan segalanya. Tapi saya tidak putus asa. Saya harap kalian juga yang mengalaminya boleh tulis di kolom komentar apakah bacaan Virgo yang terakhir yang sebelum ini kejadian sama kalian dan memporak-porandakan kehidupan kalian juga, mau kehidupan profesional maupun personal. Ya, kalian boleh komen, dan saya berharap kalaupun itu terjadi juga dalam kehidupan kalian, kalian tidak menganggapnya sebagai end of the world atau akhir dari segalanya, karena bagaimanapun masih ada hari ini. Hari ini, kita bicara hari ini aja ya, jangan yang kemarin, jangan yang besok. Hari ini kita masih dikasih nafas, kita masih bisa bangun, kita masih bisa makan, kita masih bisa beraktivitas. So, masih dikasih kesempatan hari ini untuk memperbaiki segala yang kemarin rubuh, yang kemarin porak-poranda. Kalau kalian bilang, aduh mbak udah berantakan banget, gimana cara nyusunnya? Forget about berantakan banget, ya. Susun lagi pelan-pelan, step by step. Sekarang mungkin diubah aja caranya. Kalau dulu kita bersemangat mungkin ya menyusunnya, bersemangat karena kita ngerasa kita mampu melakukannya. Sekarang kalau udah porak-poranda gimana dong? Kalau udah berantakan, hancur berantakan gimana dong? Ya tetap percaya kita bisa menyusunnya kembali, tapi tidak dengan kekuatan kita. Kekuatannya yang kuasa tentu saja. So minta dia yang di atas sana, dia yang maha kuasa itu menyusunnya untuk kita dengan caranya. So mintalah guidance atau petunjuk bagaimana melakukannya. Dan petunjuk itu biasanya lewat perasaan karena kalian juga punya feeling yang kuat, atau mimpi. Dan ikuti petunjuk itu. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah apa yang harus di healing dari kalian Virgo. Alchemy. Ini kalau kartu ini yang muncul saya bingung sih sebenarnya. Alchemy, apa yang harus di healing? Alchemy. Tapi oke. Sekarang saya mau membaca ini sebagai yang tadi dihubungkan dengan feeling atau dengan magical things tadi ya, dan trust tadi ya. Oke. Saya tahu ini bukan kebetulan kartunya muncul. Jadi memang chemistry di dalam diri kalian itu yang perlu diperkuat, feeling kalian diperkuat, doa kalian dan ibadah kalian juga diperkuat. Kalau kalian memang ingin merubah segala sesuatu yang sudah berantakan menjadi baik kembali, gitu. Dengan perkenanannya Tuhan tentu saja tidak mungkin manusia sendiri dapat melakukannya, ya. So balik lagi spiritualitas kalian, balik lagi ke situ. Oke, sekarang saya akan membuka message from Archangel. Hai Michael. Udah lama dia gak datang. Michael is my guardian angel. Oke. Ini angel message, angel's prayer. Okay. And satu lagi monologi oracle card. Really, saya nggak pernah percaya kebetulan. Jadi ya, segala sesuatu yang keluar di bacaan hari ini adalah memang seharusnya seperti itu. Okay. This is Michael, Archangel Michael. Udah lama dia nggak muncul. Archangel Michael, I am protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home.
Oke, Archangel Michael bilang dia akan memproteksi kita, para Virgo, dari energi yang negatif, yang lower ya, yang rendah, dan mengguide, memberi petunjuk untuk kita dan orang-orang yang kita cintai, dan home. Kalau bicara home itu bukan rumah secara fisik, tapi keluarga. So, kita, orang yang kita cintai, dan rumah atau keluarga. Oke, that's a good one. Yang selanjutnya ada Oceana. Take action. You are in touch with your truth in the situation. Truth lagi ya? Nggak ada yang bener yang tadi apa tuh? Oh, trust. Yang ini truth. Oke. Take action. You are in touch with your truth in this situation and you need to trust your guts and lovingly assert yourself. Trust lagi ya. Oke, ini waktunya untuk bertindak karena memang kalian berada di situasi di mana kalian benar. Oke, walaupun tadi kartu yang terakhir di tarotnya bilang apa, kalian memenangkan sesuatu tapi ada yang kalah dan ada yang terjatuh atau terluka di sana gitu. Tapi situasi kalian sebenarnya adalah situasi yang benar. So, tak perlu menyalahkan diri kalian sendiri, oke? I have to talk to myself. Saya harus bicara juga sama diri saya sendiri. Terlalu banyak menyalahkan diri sendiri tidak akan merubah keadaan, malah membuat kalian semakin terpuruk, ya. So, you need to trust your gut. Kalian harus percaya dengan guts, ini guts GUT ya, guts itu keberanian gitu kan, and lovingly assert yourself, dan kalian bisa melakukannya dengan cara yang lovingly, yang penuh kasih gitu ya. Oke, lanjut dengan Angel's Prayer, ada spiritual abundance. So, spiritualitas yang memang harus ditonjolkan pada hari ini. Kalau kalian memulai hari ini, hopefully kalian memulainya ya sebelum nonton tarot ya. Sebelum nonton tarot, hopefully kalian memulainya dengan berdoa dulu. Ya, apapun agama dan kepercayaan kalian pasti ada doa pagi. So, lakukannya. Oke? Kalau kalian melakukannya dengan bilang, belum sempurna, sama. Saya juga merasa doa saya belum sempurna. Tapi di ketidaksempurnaan itu, kalau kita melakukannya dengan tulus, Tuhan mengerti, ya. Ya pelan-pelan kita perbaiki saja, oke? Step out of your comfort zone katanya di Monology Oracle card. Keluar dari zona nyaman kalian. Kalau kalian nyaman berada di zona yang sebenarnya tidak memberi kalian apapun, dan keluar dari situ sampai kalian mendapatkan keajaiban yang memang ada untuk kalian sebenarnya. Cuma karena kalian tidak keluar dari zona nyaman kalian, sehingga hal itu terus berlangsung di situ dan tidak bisa terwujud apa yang kalian inginkan sebagai goal atau your life dream gitu ya. Oke Virgo, sekian aja bacaan tarot untuk hari ini untuk para Virgo dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih sudah selalu support Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan kita ketemu lagi besok ya. Doain saya sehat selalu sehingga setiap pagi saya bisa bacain tarot untuk kalian. Salam Light Angel and Love, Tuhan memberkati kita semua.